Enough over the thing to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Dia Meli ya baru astaga dia merokok baru masih pakai baju kampus lagi pakai baju dinas lagi ada sana tuh iya kan merokok kamu masih baju kampus pakai baju kampus ke bawah masih jalan kampus ini biar mungkin saja merokok ya kamu sudah ditegur kok jangan kok merokok dalam kampus bisa pakai baju kampus pakai baju dinas sekolah ini terserah kenapa saya tuh masih dalam kampus kok dinas kok lagi cewek kok tuh nggak boleh merokok nanti tuh bahaya itu nak lagi kok harus efek ini jadi ini mau jangan merokok nah. Rokok adalah sebuah hasil olahan tembakau kering yang terbungkus sehingga berbentuk cerutu dengan panjang 70 hingga 120 mm dengan diameter 10 mm. Di sini kita akan membahas kandungan apa saja sih yang ada di dalam rokok, apakah berbahaya. Nah, di dalam rokok terdapat zat-zat racun yang berbahaya untuk tubuh. Nah, zat-zat racun yang terdapat pada rokok yaitu diantaranya ada tartar adalah senyawa polinukleik hidrokarbon aromatika yang bersifat karsonogenik. Zat tersebut dapat lengket pada paru-paru sehingga jika dibiarkan terlalu lama akan menyebabkan kanker. Ketika rokok dihisap pada mulut, tar akan masuk ke dalam rongga mulut sehingga uap asap rokok menjadi padat. Asap yang sudah dingin akan mengendap berwarna kuning pada gigi, saluran pernafasan dan paru-paru. Yang kedua, gas karbon monoksida. Unsur ini dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat akan karbon gas. CO dapat meningkatkan hemoglobin lebih kuat dengan oksigen dibandingkan dengan oksigen. Yang ketiga ada nikotin. Nikotin bersifat racun yang dapat memengaruhi kinerja otak atau sistem saraf pusat. Nikotin dapat merangsang pengeluaran dopamin sehingga dapat menyebabkan perokok menjadi lebih senang dan perokok mengulangi aktivitas merokoknya. Tetapi tubuh membutuhkan kadar nikotin yang tinggi untuk mencapai kepuasannya. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif perokok pasif bagi kesehatan. Jadi dampak positif rokok bagi kesehatan yaitu efek positif yang ditimbulkan oleh rokok adalah dapat menimbulkan perasaan bahagia karena dalam rokok terdapat kandungan nikotin. Terus di dalam nikotin itu yang ada pada tembakau. Kandungan nikotin yang ada pada tembakau menstimulasi adrenokotropik hormon atau biasa disebut dengan ACTH yang terdapat pada area spesifik otak. Sedangkan menurut Amos More et al. 2004 mengatakan jika mengkonsumsi nikotin dalam jumlah kecil dapat mempengaruhi efek fisiologis diantaranya yang satu menegangkan, kedua mengurangi berat badan, ketiga mengurangi perasaan cepat tersinggung, keempat meningkatkan kesiagaan, kelima memperbaiki fungsi kognitif. Bahaya dampak kerusakan paru karena merokok. Dampak bahaya kesehatan paru karena merokok dapat disebabkan perokok berlebihan. Contohnya dari kerusakan paru seperti bronkitis, masalah penglihatan, komplikasi kehamilan, dan gangguan kesuburan sistem reproduksi. Masalah-masalah gangguan ini dapat terjadi karena terkandungnya bahaya nikotin dari rokok sendiri. Contohnya yang pertama yaitu kanker. Kanker dapat disebabkan dari nikotin merokok
karena kandungan tar dari rokok dapat menyebabkan masalah-masalah kerusakan paru, yaitu terdapatnya cairan di dalam paru-paru. Yang kedua, masalah penglihatan. Kerusakan masalah penglihatan dapat dikarenakan karena konsumsi rokok yang berlebihan. Yang ketiga, komplikasi kehamilan. Nah teman-teman, di sini kehamilan itu dapat berbahaya sekali jika ibu hamil mengonsumsi asap rokok atau mengisap rokok. Yang keempat itu gangguan reproduksi, masalah suburnya itu terganggu diakibatkan karena rokok. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kurangnya kesadaran dalam diri akibat rokok, seperti gangguan-gangguan pemikiran dan otak. Otak akan menjadi seperti sulitnya berpikir dan dapat terjadi kerusakan fungsi saraf. Sekian dari saya penjelasan bahaya dampak dari merokok. Terima kasih. Solusi agar tidak merokok yaitu yang pertama, bulatkan tekad. Yang kedua, berhenti merokok seketika. Yang ketiga, kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Yang keempat, tunda waktu merokok Anda. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, mintalah dukungan keluarga dan kerabat. Yang ketujuh, konsultasikan dengan dokter.